Atau faktor emosi yang kuat akan sosok si mantan yang dia sudah pernah kenal bertahun-tahun. Hai sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email dari Ibu Y. Ya, saya akan bacakan emailnya buat sahabat Gading Konseling. Halo Pak Mike, saya Y. Dan saya kali ini frustasi banget karena saya menemukan suami saya chatting kembali dengan mantannya lagi. Dan saya bahkan tahu dia selingkuh lagi untuk kesekian kalinya. Rasanya saya mau give up kali ini Pak. Karena kesempatan sudah diberikan dan saya juga sudah belajar untuk mengubah banyak hal yang mungkin jadi salah satu faktor dia selingkuh. Tapi ini rasanya bukan karena sikap saya Pak. Memang dia nggak mau melepaskan mantannya itu. So, what do you think Pak? Ya, Ibu Y, thank you ya sudah kontak kami. Dan sebetulnya Bu, membaca email Ibu itu memang membuat setiap kita sadar bahwa menjalani kehidupan pernikahan itu memang tidak mudah. Apalagi mengubah perilaku seseorang yang kita harapkan, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Karena itulah kita terluka. Nah, terkadang luka itu begitu dalam dan bahkan luka yang belum pulih pun terkorek lagi, terluka lagi, dan semakin sakit. Nggak heran kalau kita ingin segera buru-buru menyingkir dari luka tersebut. Ya, tapi ada ungkapan, pain is a gift that nobody wants. Ya, luka atau rasa sakit adalah sebuah anugerah yang tidak ada seorang pun yang mau. Jadi sebetulnya ada reason, ada alasan kenapa kita itu dipercayakan sebuah luka. Dan hati, tentu saja hati yang mampu menanggung rasa sakit itu. Satu sisi mungkin untuk menolong pribadi yang Tuhan percayakan kepada ibu. Dalam hal ini suami ibu dengan kelemahan dan kegagalannya. Di sisi lain menolong supaya kita sendiri bertumbuh kuat menghadapi hal-hal di hidup kita yang mungkin memberikan dampak besar kepada kita, kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita. Kejatuhan dan kegagalan seseorang dalam membangun relasi memang nggak cukup cuma dilihat dari sebuah komitmen akan perubahan. Ya, kadang-kadang kita berharap kamu udah komitmen untuk berubah, kok nggak berubah. Tapi sebetulnya ada banyak sekali faktor pembawa yang membuat orang itu gagal memenuhi komitmen pernikahan, bahkan untuk yang kesekian kalinya. Ya, misalnya apa? Misalnya faktor kebiasaan di masa lalu yang menjadi suatu keterikatan. Atau faktor emosi yang kuat akan sosok si mantan yang dia sudah pernah kenal bertahun-tahun. Ya, atau justru ada kesempatan yang terbuka dan ketidakmampuan pasangan kita untuk membangun internal locus of control atau kontrol internal di dalam dirinya sehingga dia tidak mampu menghadapi kesempatan yang terbuka. Sampai juga mungkin ada faktor pendorong dari diri kita sendiri yang tidak kita sadari. Nah, apa yang Ibu sampaikan tentu saja saya sebagai pihak netral itu perlu mendengar dari suami juga ya. Apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, dan reason apa yang membuat dia gagal lagi kali ini. Perubahan-perubahan apa yang harus ia usahakan dan keputusan-keputusan tegas yang harus dia lakukan. Ya, serta ada nggak sih kesempatan untuk merestart kembali apa yang sudah dijalankan supaya ini kali ini lebih baik lagi dan lebih efektif. Saya berharap ibu dan suami mau mengambil waktu untuk menguraikan berbagai hal yang diperlukan dan memilih pilihan yang terbaik untuk Ibu Y dan suami ke depan. Ya, saya harap hal ini dapat sedikit menolong ibu dan ibu dapat berkomunikasi dengan kami, kontak kami, berbicara juga kepada suami. Terima kasih. Semoga hal ini dapat membantu sahabat Gading Konseling yang juga mengalami hal yang serupa, hal yang mirip atau bahkan sama dengan hal ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, silakan share kepada orang yang membutuhkan. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya dan silakan memberikan komentar untuk berbagai hal yang Bapak, Ibu dan sahabat Gading Konseling menginginkan kami membahasnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.